Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri. Cerita ini sangat menarik sekali dan bagus banget untuk didengarkan. Oke, baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Santet Gantung Jodoh. Sebut saja gadis ini dengan nama Dera. Tanggal 10 Agustus bulan depan ia akan merayakan ulang tahun. Tahunnya yang ke-38. Ia mengaku masih perawan ting-ting. Artinya ia belum pernah dijamah seorang laki-laki, apalagi menikah. Saya benar-benar sedih. Mengapa di usia saya yang sudah semakin tua ini, Tuhan belum juga memberikan jodoh untuk saya. Cetus Dera siang itu saat bertemu di sebuah restoran terkemuka di Jakarta. Dari kerut-kerut wajahnya tampak jelas kesedihan yang membebani hatinya. Betapa tidak, dalam usia di ambang ke-38, Dera masih menyandang predikat sebagai seorang gadis. Seharusnya dalam usia sematang itu, wanita seperti dirinya sudah pantas menimang 2 orang anak. Bahkan untuk ukuran kampung, mungkin sudah pantas menimang seorang cucu. Mengapa Dera belum juga mendapatkan pasangan hidup hingga usia yang terbilang lebih dari cukup? Realitas inilah sebenarnya yang menjadi persoalan. Secara fisik penampilan Dera cukup mengundang simpati. Tubuhnya lumayan tinggi dengan ukuran 168 cm. Berkulit putih dengan rambut hitam lebat sebatas bahu. Wajahnya juga sangat halus dengan femininitas yang memancar sangat kuat. Pokoknya Dera sangat enak dipandang mata. Apalagi caranya berdandan juga sopan dan penuh dengan kewajaran. Banyak yang memuji penampilan saya, tapi apa artinya semua itu kalau kenyataan yang saya alami seperti ini? Aku Dera dengan tangis hampir tak tertahankan. Siang itu kami sengaja memilih meja paling sudut sehingga luput dari perhatian orang. Ya, kecantikan yang seharusnya sangat berarti bagi seorang wanita, bagi Dera tidak ubahnya seperti makanan hambar tanpa rasa. Meski begitu, ia mengaku pernah memiliki beberapa orang kekasih. Ia pernah merasakan kesyahduan asmara dalam pelukan dan rayuan mereka. Tapi semuanya impian musnah dengan tragedi ending. Dari keempat orang yang resmi menjadi kekasihnya, tak ada satupun yang berakhir di pelaminan. Semuanya berantakan di tengah jalan dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Pada tahun 1995 silam, seorang pengusaha muda di bidang real estate sempat menghadiahkan gaun pengantin kepada Dera untuk dikenakan pada hari pernikahan mereka. Saat itu benar-benar sudah yakin 100% bahwa dia adalah jodohku. Cerita Dera sambil menahan tangis. Tapi keyakinan itu hanya membuahkan mimpi. Pernikahan itu gagal total karena pria kekasih Dera mengalami kecelakaan yang membuatnya invalid. Meski Dera bersedia menerimanya, tapi si pria bersikap sebaliknya. Dia merasa tak ingin melibatkan Dera dalam penderitaan hidupnya.
Dua percintaan Dera sebelumnya juga berakhir sama. Hanya pada dua percintaan ini Dera tidak terlalu nelangsa karena mereka belum menentukan saat-saat pernikahan. Dera memilih putus dengan kedua kekasihnya ini hanya karena soal sepele yang kemudian dibesar-besarkan. Sehingga sepertinya menjadi persoalan yang sifatnya sangat prinsipil. Suatu kenyataan yang paling menyakitkan bagi Dera terjadi setahun silam, persisnya tanggal 10 Agustus 1998, pas ulang tahunnya yang ke-37. Hari tersebut adalah saat yang telah ditunggunya untuk melangsungkan upacara pernikahan secara sederhana dengan seorang pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah hampir 2 tahun mereka menjalin hubungan percintaan, saat yang seharusnya paling manis bagi kehidupan Dera, ini pun berakhir dengan air mata. 3 bulan sebelum hari itu datang, pria kekasih Dera pulang ke tanah airnya karena perusahaan multinasional tempatnya bekerja mengalami keberangkutan. Dera yang manajer marketing sebuah perusahaan asuransi ternama ini benar-benar terpukul dengan kenyataan itu. Ia memberanikan diri menyusul pria kekasihnya itu ke Jepang. Tapi lagi-lagi kenyataan pahit yang ditelannya. Di Jepang ternyata pria itu telah memiliki seorang istri dengan 3 orang anak. Jelas Dera tak mungkin memaksakan diri menikah dengan pria itu, sebab keadaannya malah akan semakin runyam. Ya, itulah kenyataan hidup yang aku alami. Cetus Dera seakan semangatnya benar-benar sudah musnah. Ia menyinggung tentang 3 orang adiknya yang semuanya sudah menikah. Yang nomor 1 pria belum dikaruniai anak, sedang yang kedua dan yang bungsu wanita. Kedua-duanya sudah mendapatkan momongan. Jelas keadaan ini membuat Dera sangat rikuh. Sebagai anak pembarep, jangankan sudah menggendong anak, bahkan bersuami pun dirinya belum mampu. Dengan air mata tak dapat ditahan lagi, Dera mengakui keadaan ini membuat dirinya semakin sedih. Bahkan tak jarang malam-malam ia menangis sendiri di kamar meratapi kemalangan nasibnya. Dera memang menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Ia telah membuktikan hal ini setelah gagal menikah pada tahun 1995 dengan pengusaha muda di bidang real estate itu. Waktu itu ia sempat mengikuti nasihat eyang kakungnya yang menyarankan agar dia menghubungi seorang paranormal untuk memeriksakan keadaan dirinya. Alhasil dari paranormal yang dihubungi itu, Dera tahu bahwa dirinya digantung jodoh. Pria yang melakukannya adalah Wayan Suta. Waktu masih tinggal di Denpasar, memang ada seorang pemuda yang naksir berat padaku. Namanya Wayan Suta. Tapi karena aku tidak menyukainya, maka aku pun menolaknya. Kenang Dera. Masa kecil hingga beranjak remaja, Dera dan keluarganya tinggal di Denpasar, Bali. Selepas SMU ia mengenal Wayan Suta, pemuda yang kebetulan sama-sama belajar tari satu sanggar dengannya. Meski Wayan Suta menyatakan dengan tulus hasrat cintanya, namun Dera menolaknya. Ya, memang cinta tak bisa dipaksa-paksa.
Karena Wayan Suta terlalu mendesak, maka suatu ketika Dera pun kesal dan berkata-kata kasar padanya. Rupanya Wayan Suta merasa sangat sakit hati menerima perlakuan itu. Paranormal yang saya minta tolong begitu pas membaca masa laluku yang telah menyakiti perasaan Wayan, tapi ia tidak bisa memberi solusi apa-apa. Sebab katanya penyakit buatan Wayan Suta itu berada di rumah keluargaku di Denpasar. Dan ia mengakui tak bisa berbuat banyak karena katanya hanya seorang beliau sakti asal Balilah yang bisa membuang guna-guna itu. Karena itu aku disarankan pulang ke Bali dan mencari seorang beliau yang bisa aku mintai tolong. Papar Dera mengisahkan pertemuannya dengan paranormal itu. Dera menuruti saran itu. Ia berangkat ke Denpasar dengan harapan bisa membuktikan kebenaran perkataan paranormal itu. Tiba di Denpasar, ia menceritakan semua keterangan yang diperolehnya kepada ibunya yang selama ini paling mengkhawatirkan keadaan dirinya. Sang ibu sangat respek dengan keterangan Dera. Bahkan dia yang kemudian mengenalkan Dera dengan Panraka, beli berilmu tinggi yang tinggal di kawasan pinggiran Denpasar. Panraka pun melihat ketidakberesan itu pada diriku. Ia bahkan menyesalkan mengapa Mama begitu terlambat membawaku berobat padanya. Padahal Mama sudah lama mengenal beli itu. Kenang Dera dengan pandangan menerawang. Selanjutnya Dera mengisahkan bagaimana prosesi yang dilakukan Panraka melacak sarana teluh yang ditanam di depan rumahnya di Denpasar. Yang tentu saja dilakukan oleh Wayan Suta lewat beli berilmu hitam yang telah dibayarnya. Senja di hari Anggaran Kasih, Selasa Kliwon, Panraka melakukan prosesi ritual itu dengan didampingi seorang asistennya dan disaksikan langsung oleh Dera dan ibunya. Yang dilakukan Panraka sangat sederhana, bahkan tampak sepele bila dikaji dengan akal sehat. Untuk melacak sarana teluh yang oleh orang Bali biasa disebut pasangan, itu Panraka hanya cukup menggunakan sebatang lidi. Setelah berputar-putar beberapa saat mengitari halaman rumah, Panraka berhenti pada suatu titik bersamaan dengan bergetarnya lidi yang terpegang erat tangannya. "Cepat kau gali di sini," kata Panraka kepada asistennya. Dengan cepat pria itu menghujamkan ujung linggisnya pada tanah yang ditunjuk Panraka. Setelah beberapa saat menggali, ujung linggis seperti menghantam benda keras. Panraka memerintahkan asistennya berhenti menggali. Ia sendiri kemudian menggaruk-garuk tanah lubang galian itu dengan kedua tangannya. Beberapa saat kemudian Panraka berhasil menemukan sebuah botol plastik yang diperkirakan bekas minuman. Nah, di dalam botol inilah ditemukan dua lempengan tembaga berbentuk persegi panjang yang di atasnya terdapat semacam rajahan yang sulit dibaca. Benda ini kemudian dibakar oleh Panraka untuk menetralisir pengaruhnya. Menurut Panraka, benda itulah yang selama ini telah menghamba jodohku. Setelah sekian tahun aku tinggal di Denpasar dan selalu melangkahi setiap hari, cetus Dera dengan pandangan masih menerawang jauh. Setelah Panraka membebaskan pasangan
Itu seharusnya Dera terbebas dari penyakit gaibnya. Tapi mengapa masih belum mendapatkan jodoh? Dera tersenyum getir mendengar pertanyaan itu. Aku, Mama, dan semua keluarga yang lain semula berpendapat demikian. Tapi persoalannya nampak tidak segampang itu. Suara Dera seperti menggumam karena dia tak sanggup lagi menyembunyikan kegelisahan hatinya. Selanjutnya wanita bertubuh sintal di usia yang semakin matang itu meneruskan kisahnya. Menurut Pandraka, beli berilmu hitam yang telah dibayar oleh Wayan Suta itu kesaktiannya benar-benar tinggi. Meskipun media tenungnya telah dimusnahkan, namun pengaruh tenung itu tidak bisa hilang seluruhnya dari tubuh Dera. Karena kunci penyembuhannya berada di tangan Wayan Suta. Rupanya Wayan Suta benar-benar sakit hati kepada Dera atas penolakan cintanya. Masih menurut Pandraka, hanya jika Dera bertemu langsung dengan Wayan Suta dan memohon ampunan, maka pengaruh tenung itu akan hilang. Kalau tidak, kata Pandraka, aku baru bisa mendapatkan jodoh setelah Wayan Suta mati. Sebab saat itu dalam dimensi gaib aku sebenarnya telah diperistri oleh Wayan Suta. Imbuh Dera dengan air mata jatuh menitik. Apakah kau tak pernah berusaha untuk menjumpai Wayan Suta, Dera? Aku tak pernah tahu di mana dia sekarang. Kabar terakhir yang kudengar, Wayan berada di Belgia setelah ia dinikahin turis asing dari sana. Mana mungkin aku mencarinya ke sana tanpa alamat yang jelas. Air mata semakin membanjiri wajah Dera yang halus. Demikianlah cerita tersebut. Semoga bagi yang mendengarkan bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk Anda subscribe, like, share, dan komen supaya video channel ini cepat berkembang dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi.